Jangan pernah bangun rumah di atas tanah pemberian mertua kalau kalian Jangan pernah bangun rumah di atas tanah pemberian mertua kalau kalian gak mau ngalamin kejadian yang menakutkan seperti aku. Di video aku sebelumnya sempat ramai banget, 400.000 orang lebih yang udah nonton video cerita tentang masalah rumah yang aku alami ini. Makanya aku mau ngasih pesan buat kalian, terutama pasangan muda yang baru menikah. Kalau orang tua atau mertua kalian ngasih tanah, tolong banget jangan langsung bangun rumah sebelum urusan surat-suratnya beres, guys. Kalau bisa balik nama dulu ke atas nama kalian. Tapi kalau memang belum ada biaya untuk urus balik nama, minimal banget bikin surat perjanjian, guys. Sertakan tanda tangan dan saksi dari seluruh keluarga, biar semua jelas dan mereka tahu bahwa tanah tersebut sudah diberikan sama kalian, biar nggak ada masalah di kemudian hari, guys. Nah, ini rumahku, guys. Rumah ini 2 lantai, ada 5 kamar tidur, 1 dapur yang cukup luas, ruang tamu di lantai bawah, dan ruang keluarga di lantai atas. Rumah ini belum sepenuhnya beres ya, bagian luarnya belum selesai, dan bagian dalamnya juga belum dicat ya, guys. Tapi dulu kami udah tinggal di sini karena waktu itu aku hamil dan memutuskan buat berhenti kerja. Kesalahan aku dan suami waktu itu adalah kami nggak urus surat tanahnya dari awal. Soalnya waktu itu kita mikir ya udahlah, toh semua keluarga baik-baik, masalah surat-surat bisa nyusul gitu, guys. Dan waktu itu juga yang ngebangun rumah ini di kampung adalah bapak mertua. Tapi dana pembangunan yang paling banyak itu dari aku dan suami. Tapi orang tua aku dan bapak mertua aku juga ikut ngebantu ya, guys. Kami tinggal di rumah ini selama 1,5 tahun, guys. Tapi pas lagi nyaman-nyamannya tinggal di sini, tiba-tiba bapak mertua aku meninggal. Dan dari situlah semuanya berubah. Tanah rumah ini digugat oleh adik dan kakak dari bapak mertua aku. Mereka bilang tanah ini bukan milik bapak mertua aku, guys, tapi milik orang tua mereka dan harus dibagi rata. Padahal di SPPT surat itu atas nama bapak mertua aku, guys. Dan selama bapak mertua aku masih hidup, mereka nggak pernah sekalipun bilang bahwa tanah itu bukan milik bapak mertua aku, guys. Jadi gini teman-teman, waktu bapak mertua saya meninggal, ibunya yang berarti nenek dari suami saya masih hidup. Nah, akhirnya muncul pernyataan dari pihak keluarga bahwa tanah yang sebelumnya diberikan kepada mertua saya otomatis kembali lagi ke ibunya. Lucu ya, aturan dari mana coba? Soalnya tanah itu dulunya adalah warisan dari ayah bapak mertua saya. Jadi mewaris pakai warisan gitu loh, guys. Mungkin itu juga alasan kenapa mereka menggugat, karena yang diwariskan oleh bapak mertua saya ke anak-anaknya adalah tanah warisan juga, bukan milik pribadi sepenuhnya. Dan karena saat beliau wafat, ibunya masih hidup, dan itu dijadikan senjata oleh pihak tertentu untuk menggugat, guys. Mereka minta aku bayar tanah itu 40 juta, padahal harga pasaran di kampung cuma 15-20 juta, guys. Aku nggak mau bayar, terlalu enak lah buat mereka. Aku juga sempat nawarin mereka buat beli rumah ini seharga 160 juta, tapi mereka nggak mampu beli, padahal sebenarnya mereka itu pengen banget, guys. Setelah itu rumah ini aku tinggalin selama 1 tahun karena aku udah capek berdebat terus dan udah males lihat wajah mereka, guys. Tapi selama 1 tahun itu juga aku dan suami berjuang mati-matian untuk memperjelas status tanah ini, guys. Kami datengin kepala desa, kumpulin saksi, tunjukin semua surat-surat, tapi tetap mereka keras kepala, guys. Mereka tetap ngotot kalau tanah ini bukan milik bapak mertua aku. Akhirnya karena nggak ketemu jalan keluar dan aku juga sayang sama mental juga nyawa aku dan suami memilih untuk mengalah dan meninggalkan rumah ini. Rumah ini jadi kotor banget kayak gini karena emang selama 1 tahun aku tinggalin, guys. Sekarang kami cuma ngambil barang-barang yang bisa diselamatkan, dan aku juga tegasin ke keluarga kalau mereka nggak mampu beli rumah ini, nggak ada yang boleh tinggal di dalamnya, guys. Hasil akhirnya mereka nggak dapet tanahnya, aku juga nggak dapet rumahnya, nggak ada yang diuntungkan banget di sini, guys. Justru aku yang paling dirugikan di sini. Dan sekarang rumah ini kosong dan jadi rumah hantu, guys. Jadi tolong ya, guys, jadikan cerita aku ini pelajaran. Jangan asal bangun rumah di tanah pemberian keluarga kalau statusnya belum jelas. Urusin dulu surat-suratnya baru kalian ngebangun rumah di tanah tersebut, biar kalian gak ngalamin hal yang nyakitin kayak aku gini, guys.